dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Perubahan lingkungan. Hari ini kita belajar dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah adanya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran mengurangi sampah dengan cara kita mendaur ulangkan. Ya, kita belajar hari ini dengan buah bekas dan juga sampah plastik bisa kita buat anyaman tikar, kita buat jadi tas, bisa kan? Bisa. Ya. Jika penanganan sampah bertambah maka akan terjadi apa? Belakang terjadi Selain banjir longsor, sampah dapat terjadi akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Longsor sampah bisa terjadi akibat timbunan sampah yang menggunung, seperti tumpukan sampah yang terdapat pada lokasi tempat prosesan sampah. ya benar. Untuk lebih kalian mengerti, apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar? Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, berarti semakin banyak pula sumber daya alam yang digali atau dimanfaatkan. Dan dalam proses pengambilan, pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam, itu pastinya terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya ini yang nantinya akan mencemari perairan, udara maupun daratan, sehingga lingkungan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu ada penebangan hutan, kemudian penambangan liar, ada pembangunan perumahan, dapat juga karena penerapan intensifikasi pertanian. Selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pencemaran lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu akan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran itu disebut sebagai polutan atau bahan pencemar. Nah, syarat-syarat suatu zat itu dapat disebut sebagai polutan adalah jika keberadaannya itu dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya itu melebihi batas normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada pada tempat yang tidak tepat. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Nah, limbah ini beberapa kegiatan yang menyebabkan pencemaran air, di antaranya adalah pembuangan limbah industri ke perairan, kemudian pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai, seperti misalkan air cucian, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, kemudian penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit, ataupun tumpahan minyak karena kebocoran tangkar atau ledakan sumur minyak ke lepas pantai. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kemudian gangguan pada kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kita tahu ya, udara itu di dalamnya terkandung sejumlah oksigen yang merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Secara normal, udara terdiri dari sekitar 78% nitrogen, kemudian 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan juga hidrogen. Nah, udara dikatakan normal dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya seimbang. Nah, sedangkan apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan, maka dikatakan udara itu sudah tercemar. Nah, ada pun beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara, yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida. Kita mendaur ulangkan ya, untuk mengurangi tumpukan sampah. Kita bisa mendaur ulangkan sampah menjadi kerajinan tangan, seperti kita membuat vas bunga dari botol aqua bekas. Setelah kalian melihat video yang tadi, apa yang bisa kalian tanggapi dari video tersebut? Setelah melihat video yang sudah ditayangkan, kami akan mengurangi tumpukan sampah di lingkungan sekolah, seperti mengurangi jajanan yang dibungkus dengan plastik. Terima kasih. Sekarang Ibu bagikan KPD. Kita bagikan kelas menjadi 3 kelompok. Silakan pilih teman-teman kelompok dan duduk 3 kelompok ya. Sudah? Jadi sudah terbagi 3 kelompok. Ibu bagikan KPD ya. Kelompok sudah terbagi 3 kelompok. Ibu bagikan KPD. Ini Ibu bagikan KPD, kita merancang kelompok dan bahan-bahan apa yang kalian persiapkan ya, bahan-bahan apa yang harus kalian persiapkan untuk rencana pembuatan proyek di pertemuan kedua. Ya, silakan. Vas bunga dari botol aqua bekas ya. Ketiga kelompok kita membuat vas bunga. Kalian tulis bahan-bahannya dan diskusi sesama teman kelompok apa-apa saja yang perlu kalian siapkan. Gimana HP? Ubah deh ya.
Ada yang tidak mengerti cara mengisikan LKPD? Mengerti? Alat-alat yang perlu kalian siapkan. Apa aja? Gunting, apa lagi? Botol aqua bekas. Lem. Ya, lem. Lem apa kita pakai? Lem mata. Lem apa juga? Lem pop. Lem pop. Kalian kan lem pop? Tak bisa. Lem mata. Ya, lem mata. Lem pop tak bisa. Kelompok 1 bagaimana? Alat dan bahannya. Kalian diskusikan sama-sama dengan kelompok apa-apa saja yang perlu kalian bawa, yang perlu kalian siapkan sebelum kita melakukan proyek minggu depan. Minggu di pertemuan yang kedua. Gunting, apa lagi? Gunting, lem, apa lagi? Ketiga kelompok kita membuat vas bunga ya. Semuanya kita membuat vas bunga. Gunting, apa lagi? Botol aqua bekas kan tidak ada warna. Apa perlu kalian? Ya, membawa cat pewarna supaya vas bunganya ada warna. Jangan bening semua vas bunga. Di mata, botol aqua, apa lagi? Gunting, botol aqua bekas. Cat warna. Gunting, lem mata, botol aqua bekas, cat warna, apa lagi? Ya, diskusi ya, diskusi sesama teman. Semakin banyak manusia, semakin banyak pula tumpukan sampah. Persiapan bahan-bahannya ya, apa aja? Coba kita baca. Gunting, ya, batang, botol aqua bekas, cat warna. Ya, bahannya nanti pulang sekolah disiapkan ya. Kalian siapkan bahannya, kalian cari botol aqua bekasnya, semuanya di pertemuan kedua. Bahannya begitu udah sampai di sekolah, jangan lagi kalian mencari bahan. Jangan kalian mencari bahan pada hari pembuatan proyek. Bahannya kalian jadikan nanti pulang sekolah ya. Ini kelompok kedua sudah siap bahan-bahannya. Sudah.
mempersiapkan untuk proyek pertemuan kedua? Apa saja? Botol aqua bekas, lem batang, pisau, cat atau warna. Ya, benar. Kalian sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Bahannya nanti kalian cari. Cara membuatnya boleh kalian melihat di internet ya. Boleh kalian melihat di internet cara membuat cara membuat vas bunga dari botol aqua. Boleh lihat di internet. Boleh kalian belajar di internet. Kelompok 1, apa saja bahan yang sudah kalian diskusikan sesama teman kelompok? Apa saja bahannya? Gunting, botol aqua bekas, lem batang, cat warna, luas, pisau. Ya, benar. Setiap kelompok semua sudah menyiapkan setiap kelompok semua sudah menyiapkan bahan-bahan untuk proyek minggu akan datang, untuk proyek di pertemuan kedua. Semuanya sudah kalian tulis, sudah kalian diskusikan sesama teman kelompok. Jangan lupa ya, dengar dulu, jangan lupa pulang sekolah nanti kalian cari. Kalian cari bahan-bahannya, kalian persiapkan botol aquanya, semuanya harus kalian persiapkan. Kalian lihat, kalian nonton di YouTube, kalian lihat di internet semua bagaimana cara membuat vas bunga. Ya, bagaimana cara membuat vas bunga di internet ya. Apa yang harus kalian lakukan? Utamanya apa? Harus kita gunting, kita cuci bila aquanya kotor, kita cuci terlebih dahulu. Maka kita harus mempersiapkan dengan bagus. Semuanya sudah kan? LKPD-nya dibawa pulang. Nanti di kopi dibagikan untuk teman ya. Untuk persiapan proyek hari ini bahan-bahannya sudah siap. Untuk sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum